yang berjudul Terraformers. Kami peringatkan di video ini berisikan full spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke alur. Siapa sangka kecoa memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kemampuan ini yang membuat kecoa bisa hidup berdampingan dengan manusia. Karena merasa jijik, nggak jarang manusia membunuh mereka tanpa belas kasihan. Tapi coba bayangkan, gimana jadinya kalau kecoa yang menyerang dan membunuh manusia? Nah, penasaran kan? Yuk tonton sampai selesai! Film diawali dengan permasalahan pada abad ke-21, yaitu masalah populasi manusia. Dalam rangka memecahkan masalah pertumbuhan populasi manusia, maka dimulailah rencana eksplorasi ke planet Mars. Untuk menyesuaikan suhu permukaan bumi dengan Mars agar bisa ditinggali oleh manusia, maka para ilmuwan mulai mengadakan riset dengan mengirimkan lumut dan kecoa ke Mars. Proyek ini disebut dengan terraforming. Film lalu menampilkan latar negara Jepang di tahun 2597. Di sana terlihat seorang lelaki dan perempuan yang sedang berlari di tengah kerumunan orang yang dikejar oleh polisi. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya terkepung. Dua orang itu adalah Shokichi dan Nanao. Saat sedang terkepung, datanglah mobil terbang yang berisi seseorang lelaki dan asistennya yang mengirimkan kecoa ke Mars. Sepertinya memang ia adalah orang di balik pengejaran itu. Terlihat saat ia turun, ada seekor kecoa kecil di depannya dan ia langsung menginjak kecoa tersebut. Nanao lantas berlindung pada Shokichi. Film lalu beralih menampilkan tahun 2599, di mana sebuah bugs tiba di Mars. Di dalamnya terdapat 15 orang termasuk Shokichi dan Nanao. Ada seorang mantan polisi, pejuang bawah tanah, pembunuh berantai, imigran gelap, gadis muda yang terjerumus organisasi prostitusi, peretas komputer, teroris, dan pejuang. Mereka sudah terkurung selama 39 hari di dalam pesawat bugs tersebut. Setelah 39 hari, mereka akhirnya bisa mendarat di planet Mars. Terlihat daratan Mars sudah mulai menyerupai bumi akibat hasil dari terraforming. Sebelumnya, Shokichi dan Nanao ditawari oleh Kou Honda untuk menjadi salah satu relawan untuk pergi ke Mars. Setelah mengubah iklim di Mars, sudah saatnya untuk membersihkan kecoa-kecoa yang dikirim waktu itu. Jadi ia berencana untuk mengirim Shokichi yang saat itu didakwa sebagai pembunuh dengan hukuman mati. Dengan tawaran misi yang akan menghapuskan hukumannya dan hadiah yang sangat tinggi. Berbeda dengan Shokichi yang sempat menolak, Nanao justru tanpa pikir panjang langsung menandatangani kontrak misi itu. Dengan terpaksa, Shokichi pun menandatangani kontrak itu juga. Film lalu berlanjut pada tim yang ada di planet Mars. Kapten dan wakilnya bersiap untuk menembakkan rudal penjinah kecoa. Para anggota lalu diperintahkan untuk berpencar dan memeriksa setiap arah. Namun Asuka menolak bersama Tiger dan ingin bersama Ichiro. Mereka lalu melakukan tugas dan melihat sekeliling, sedangkan Kapten Dojima tetap di dalam bugs tersebut. Saat di dalam, Kapten menginformasikan kepada Kou bahwa ia telah menemukan keberadaan bug 1 yang 10 tahun lalu telah dikirim namun tidak kembali lagi ke bumi. Kapten juga memberitahu bahwa timnya sudah mulai kontak awal yang membuat Kou senang. Ia tak sabar menanti keberhasilan misi itu agar Jepang bisa mengumumkan kecanggihan teknologi masa depan. Saat sedang menyusuri daerah itu, Shokichi berteriak terkejut dan saat Nanao memeriksanya, itu hanyalah tumpukan lumut. Di sisi lain, Jen merasa ada yang aneh karena tidak ada satupun bangkai kecoa yang ia temukan, yang artinya pembasmi kecoa itu tidak bekerja. Setelah berjalan lagi, ia melihat makhluk aneh yang bertubuh kekar dan berwarna hitam dan ia langsung bersembunyi. Shokichi dan Nanao juga menemukan makhluk yang sama. Mereka mengira makhluk itu adalah makhluk Mars. Makhluk itu lalu berjalan mendekati mereka berdua. Shokichi mencoba menyapa makhluk itu, dan makhluk itu dengan cepat berlari dan mematahkan kepala Nanao yang berada di belakang Shokichi. Shokichi lantas langsung menghampiri Nanao yang sudah terjatuh.
dan makhluk itu langsung pergi berlari hingga tak terlihat lagi. Jen dan Sorae menghampiri Shokichi dan berkata bahwa Asuka juga tewas akibat makhluk itu. Nanao lalu dibawa dan dibaringkan di dalam pesawat Bugs 2. Shokichi memprotes kapten dan bertanya, bagaimana bisa makhluk-makhluk itu bisa membunuh? Padahal tugas mereka hanya membasmi kecoa. Ternyata makhluk menyeramkan yang bisa membunuh itu adalah kecoa yang harus mereka basmi. 500 tahun lalu, kecoa dikirim ke Mars untuk menetralkan suhu di Mars. Namun ternyata mereka berevolusi menjadi sangat tangguh dan kuat akibat lingkungan hidup yang keras. Lalu muncullah Kou di bahu kapten. Ia menjelaskan bahwa tugas mereka sebanding dengan bayaran yang mereka terima. Dan untuk menyelesaikan tugas mereka akan diberikan suntikan kekuatan yang berbeda-beda dengan nama Bugs Operation atau Operasi Bedah Serangga. Masing-masing tubuh anggota tim akan disuntikan DNA serangga yang memiliki kekuatan yang berbeda. Shokichi tidak yakin akan hal itu, namun Kou tetap meyakinkan mereka agar mereka bisa melewati batas kemampuan manusia. Dan Kou pun menghilang. Dengan kekuatan itu, kapten berharap bahwa mereka bisa membasmi semua kecoa itu. Kecoa mulai mendekati Bugs tempat mereka berada. Lee berkata bahwa ia siap untuk membasmi kecoa itu. Lee pun keluar. Di luar anginnya sangat kencang dan terlihat satu kecoa di sana. Lee langsung menembakkan cairan itu ke lehernya. Seketika tubuh dan wajahnya berubah menjadi serangga. Lee bermutasi menjadi serangga yang disebut kumbang pero. Jenis ini memiliki suhu ultra tinggi dan ledakan jet yang akan terdengar bersamaan dan dalam keadaan tertentu bisa menjadi api dengan ledakan serupa. Lee pun bertarung melawan kecoa itu. Ia menembakkan api dari telapak tangannya untuk menghabisi kecoa itu. Para anggota tim lainnya memantau dari dalam Bugs. Lee berpikir ia sudah berhasil mengalahkan kecoa itu. Namun dugaannya salah, kecoa itu masih mampu bangkit dan langsung membunuh Lee. Kecoa yang lain mencoba merayap melalui jendela Bugs dan mencoba memecahkan jendela itu dengan kepalanya. Wakil kapten berkata bahwa Bugs itu memiliki jendela khusus yang sulit dipecahkan. Namun nyatanya, kecoa itu berhasil memecahkannya dan langsung menebas dua kepala anggota tim sekaligus. Lalu kapten pun menembakkan kekuatan ke lehernya. Kapten Dojima bermutasi menjadi serangga yang berasal dari Amerika Selatan yang disebut juga sebagai semut peluru. Ia mampu mengangkat beban 100 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri dan dengan satu pukulan, kapten berhasil mengalahkan kecoa itu. Ichiro melihat ke arah monitor dan melihat bahwa kumpulan kecoa lain yang sedang menuju ke arah Bugs mereka. Dan benar saja, ribuan kecoa mengepung pergerakan Bugs dan bersiap memangsa mereka. Mereka berpikir bahwa kecoa dibunuh begitu saja oleh manusia hanya karena merasa jijik. Padahal jika dipikir-pikir, mereka sama sekali tidak merugikan siapapun. Dan itu semua terjadi secara naluriah. Untuk menghindari para kawanan kecoa itu, mereka harus lepas landas. Namun semua sistem pesawat tiba-tiba error dan tidak merespon. Itu artinya mereka tidak bisa kembali ke bumi. Kapten mengusulkan agar anggota tim pergi menuju pesawat Bugs 1 dan ia yang akan menjadi umpan. Mereka akan melakukan transplantasi mesin dari pesawat Bugs 1 ke pesawat Bugs 2 agar mereka bisa kembali ke bumi. Shokichi berencana untuk memancing para kecoa masuk ke dalam pesawat. Namun Ichiro mengatakan bahwa ia yang akan berkorban dan menghadapi semua kecoa itu. Ribuan kecoa lalu merayap memasuki pesawat Bugs 2. Anggota tim bersiap untuk pergi mencari keberadaan pesawat Bugs 1. Sebelum pergi, Shokichi menyempatkan waktu sedikit untuk menghampiri mayat Nanao. Dan ia berkata bahwa ia akan kembali. Dari tubuh Nanao keluar semacam benang putih.